Halo semuanya, selamat datang di channel My Class My Adventure. Oke, pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan prediksi ujian sekolah mata pelajaran matematika untuk kelas 6 SD ya. Nah, jika kalian menyukai video pembahasan kali ini, silahkan untuk klik like-nya dan juga subscribe-nya agar channel My Class My Adventure semakin berkembang. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas saja. Di video sebelumnya kita sudah membahas soal-soal dalam bentuk pilihan ganda menjodohkan. Nah, video kali ini kita akan membahas pada bagian isian atau jawab singkat. Kita mulai dari nomor 26. Perhatikan gambar diagram berikut ini. Ini terdapat diagram yang sebelah kiri adalah banyaknya motor, yang bawah ini adalah merek motor ya. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah motor seluruhnya ini? Baik itu mereknya Honda, Yamaha maupun Suzuki. Kita cek Honda ini berapa ya motornya. Honda, kita lihat pada kotaknya yang bagian atas menunjuk jumlahnya adalah 50. Honda itu ada 50. Kemudian Yamaha di sini yang bagian atas menunjuk tidak ada angkanya, tapi di sini untuk Yamaha di tengah-tengahnya 30 dan 50. Kalau berada di tengah-tengah, pastinya di sini adalah 40. Tengah-tengahnya dari 30 dan 50. Maka Yamaha ada 40. Untuk Suzuki, kotak paling atas di sini sama menunjukkan tidak ada jumlah banyak motornya, karena di tengah-tengah 10 dan 20 pastinya 10 dan 30 pastinya jumlahnya adalah 20. Karena banyak jumlah seluruhnya, maka jumlah motornya ini dari Honda, Yamaha, dan Suzuki kita tambahkan saja. Hasilnya adalah 110 motor. Maka berapa banyak jumlah motornya? Ada 110 motor. Nah, sangat mudah ya adik-adik ya. Kalian bisa mencari contoh-contoh soal yang lainnya yang serupa seperti nomor 26 ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 27. Perhatikan diagram gambar berikut ini. Ada tabel dengan jenis buku dan banyak buku. Jenis bukunya ada buku pelajaran, buku cerita, dan kamus bahasa Indonesia, di mana gambar buku mewakili 5 buku. Buku pelajaran ini ada berapa gambar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar buku. Ada 6 gambar buku. Buku cerita 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar buku. Kamus bahasa Indonesia ada 2. Di mana 1 gambar buku mewakili 5 buku. Berarti kalau 6 kita kalikan 5 buku. Ada 30 buku untuk buku pelajarannya. Untuk buku cerita 4 kita kalikan 5, berarti ada 20 buku. Kamus bahasa Indonesia 2 kita kalikan 5, ada 10 buku. Nah, di sini yang bagian bawah adalah keterangannya atau pertanyaannya. Jika harga 1 buku pelajaran Rp10.000, harga 1 buku cerita Rp7.500, dan harga 1 kamus bahasa Indonesia Rp17.000, berapa jumlah seluruh harga buku pada data di atas? Maka seluruhnya ini berapa dengan harga masing-masing buku. Maka caranya mengerjakan, kita cari dulu untuk buku pelajaran. Buku pelajaran yang kita hitung tadi jumlahnya seluruhnya ada 30. Maka 30 kali harga bukunya yaitu Rp10.000 menjadi Rp300.000 harganya itu. Untuk buku cerita
Jumlahnya buku tadi ada 20. 20 kita kalikan harga buku cerita yaitu 7.500. 75 kali 2 itu 15. Tambahkan nolnya sebanyak 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kali 75 150 ya, tambahkan ini. Berarti ada 150.000 harganya. Untuk kamus bahasa Indonesia, kita tulis saja kamus boleh ya. Jumlah bukunya seluruhnya ada 10. 10 kita kalikan dengan harga kamusnya adalah 17.000. 10 kali 17.000 170.000. Pertanyaannya adalah harga jumlah seluruh buku, maka seluruhnya ini kita tambahkan 0, kita tulis 0 juga 0 titik 0 0 tambah 5 5 tambah 7 12, tulis 2 simpen 1 tambah 3 4 tambah 1 5 tambah 1 6, maka harga seluruhnya adalah Rp620.000. Nah, ini sangat mudah ya adik-adik ya, jadi harus dicermati. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut soal berikutnya. Kita masuk nomor 28. 0,35 ubahlah ke pecahan biasa. Ini sangat mudah ya. Tulis semua angka, berarti 035. Pernya kita lihat dari setelah tanda koma 1, 2. Ada 2 angka setelah tanda koma, maka tambahkan nolnya juga 2. 00 paling akhir 1. Nah, setelah ini kamu hapus 0 yang depan menjadi 35/100. Ini pecahan biasa. Cuma ubahlah bentuk ini ke paling sederhana. Sederhananya berarti sederhana masing-masing kita bagi. Atas kita bagi 5, bawah juga bagi 5. 35 bagi 5 7/100 bagi 5 20. Nah, ini hasilnya ya. Kepecahan biasa ini sudah, tapi mintanya ke bentuk sederhana 7/20. Kita bagi keduanya. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 29. Nah, nomor 29 bentuk denahnya menyerupai ini ya. Untuk mencari taman, letak taman ini diambil dari sisi yang garis yang mendatar, yang bawah dulu. Taman itu berada di huruf B, maka ini B yang ditulis awal. Kemudian yang garis tegaknya ini, taman berada di angka 3, maka tulis angka 3. Jawabannya letak taman adalah B, 3. Untuk sekolah diambil yang bagian bawah dulu, hurufnya D, ini D. Kemudian sebelah kiri ditunjukkan oleh angka 4 atau bilangan 4. Nah, 4. Berarti jawabannya D, 4. Masih di nomor 29. Nah, jika ada soal seperti ini, pernyataan berikut yang benar sesuai gambar tersebut adalah restoran berada di posisi F,3. Restoran ada di ini, hurufnya ditunjukkan oleh huruf F, benar. Kemudian angka atau sebelah kirinya ditunjukkan oleh angka 2. Ini 3 ya, jelas salah. Toko buku berada di posisi toko buku ada di sini, hurufnya adalah B, B benar. Angka di sebelah kirinya itu 3. Ini 4, jadi salah. Toko sepatu ada di atas, hurufnya adalah D, ini benar. Kemudian angkanya di sini ditunjukkan dengan angka 5, betul. Maka jawabannya yang C. Nah, itu ya adik-adik ya, cara untuk menjawab denah seperti ini jawabannya.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 30. Di Eropa terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Peluang orang Eropa tidak, nah ini dicermati ya, tidak merasakan musim panas. Berarti tidak musim panas. Jumlah musimnya ada berapa? 1, 2, 3. Karena musim panas nanti tidak ya, maka tidak termasuk. Yang termasuk ada 3 musim, 1, 2, 3. 3 per jumlah seluruhnya musim ada 4. Maka peluang orang Eropa tidak merasakan musim panas adalah 3 per 4. Nah itu ya adik-adik ya, untuk jawaban nomor 30 sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 31. Ini dalam bagian uraian ya adik-adik ya, 31 sampai 35 nanti soal uraian. Dari kisi-kisinya kalian disuruh untuk membuat diagram batang. Maka bagaimana cara membuat diagram batang? Kita belajar bersama. Nah, di sini Pak Tras sediakan ada tabel tinggi badan beberapa siswa. Ya, ini tinggi badan beberapa siswa. Ada Alif tingginya 150, Bayu 144, Edo 140, Fitri 145, Mita 142. Langkah-langkah membuat diagram batang sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Sumbu tegak ini posisinya berdiri ini ya. Kemudian yang mendatar bagian bawah ini. Oke. Yang kedua, tulislah nama siswa di sumbu mendatar. Nama siswa ada di sini. Oke. Kemudian setiap nama ini berikan garis kecil ya, untuk menunjukkan bagiannya masing-masing, garis kecilnya. Dan tinggi siswa di sumbu tegak, tinggi siswa tidak harus selalu paling bawah adalah 0 atau 1 ya, bisa dari 130 paling 130 dan yang paling besar 155. Jadi untuk bilangannya atau angkanya di sumbu yang tegak ini bebas ya, yang penting nanti hasilnya bisa menunjukkan hasilnya sesuai dengan tabelnya ini. Untuk sumbu tegak gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Nah, jaraknya harus sesuai. Kalau 1 cm maka semuanya harus 1 cm biar rapi terlihatnya, jika jarak antar bilangannya ini tepat. Yang ketiga, buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Alif tingginya 150, maka buatlah batang persegi panjang yang menunjukkan 150 dengan garis putus-putus ini membantu ya. Oh benar 150. Bayu 144. Nah 144 ini juga harus ditunjukkan ya, ditunjukkan 144 diberi bilangannya. Kemudian Edo 140 ditunjukkan dengan 140. Fitri 145 ditunjukkan dengan 145. Mita ditunjukkan 142, maka sesuai dengan 142 ada di sini. Nah itu ya, bisa dipahami. Langkah yang keempat, pastikan jarak setiap data sama besar. Nah ini jaraknya pun juga sama besar ya jaraknya. Untuk cara yang lain untuk membuat diagram batang, kalian bisa menyaksikan video yang ada di channel ini ya.
sudah Pak Putra bahas juga pada pelajaran kelas 5 membuat diagram batang. Ini bisa kalian pelajari juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nomor 32. Bedu pergi ke perpustakaan setiap 3 hari sekali. Denny pergi ke perpustakaan 4 hari sekali. Wendy pergi ke perpustakaan setiap 6 hari sekali. Jika mereka bertiga terakhir kali bertemu di perpustakaan pada tanggal 5 Mei 2025, pada tanggal berapa mereka akan bertemu kembali? Nah, contoh soal seperti ini adalah mencari KPK-nya, kelipatan persekutuan kecilnya. Ada 3, 4, dan 6. 3 kelipatannya dimulai dari 3, kita tambahkan 3, 6, tambahkan 3, 9, tambahkan 3, 12, tambahkan 3, 15, tambahkan 3, 18. Secukupnya ya, tidak usah terlalu banyak. 4, kita mulai dari 4 dulu, tambah 4, 8, tambah 4, 12, tambah 4, 16, tambah 4, 20, dan seterusnya. Untuk 6, kita mulai dari 6, tambah 6, 12, tambah 6, 18, tambah 6, 24, dan seterusnya. Nah, jika kita melihat dari ketiga bilangan ini, kelipatan yang sama adalah 12. Maka KPK adalah 12 hari. Maka untuk mencari tanggal mereka bertemu kembali, yaitu tanggal 5 Mei 2025 ditambahkan dengan 12 hari kemudian. 5 tambah 12 adalah 17 Mei 2025. Ini jawabannya ya adik-adik ya. Setelah ketemu KPK, tambahkan dengan tanggalnya ketemu. Nah, di sini kamu juga harus mempelajari jumlah hari pada setiap bulan. Caranya, kalian genggam tangan kalian ini, boleh tangan kiri atau kanan. Untuk yang bagian tulang, pada tulang ini, itu jumlahnya 31. Yang kulit saja ini 30. Tulang, kulit, tulang, kulit, tulang. Nanti kembali lagi ke tulang. Ya, diingat-ingat, yang ada tulangnya jumlahnya 31, yang kulit saja jumlahnya adalah 30, kecuali bulan Februari. Untuk Februari jumlahnya adalah 28. Nah, paham ya adik ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, 33. Soal 33. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan keliling 30 meter dan panjangnya 10 meter. Hitunglah luas tanah tersebut. Luas tanah ini kan bentuknya persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Panjangnya sudah diketahui 10 meter. Lebarnya, nah lebar ini belum diketahui, maka kita cari lebarnya dulu. Cara mencari lebar yaitu keliling dibagi 2 dikurangi panjang. Kelilingnya adalah 30, kita bagi 2 dikurangi panjangnya 10. 30 bagi 2 15 dikurangi 10 yaitu 5 meter. Nah, setelah ketemu lebarnya 5 meter, kita masukkan ke luas. 10 kali 5 50 meter persegi. Nah, ini ya sesuai dengan prediksi, sesuai dengan kisi-kisinya. Untuk nomor 33 diketahui keliling bangun datar. Kalian disuruh mencari luas tersebut. Bangun datar ini banyak macamnya ya, bisa lingkaran, bisa persegi, bisa jajar genjang dan sebagainya. Nah, kalian harus memahami setiap keliling dan luas dari bangun datar tersebut, caranya bagaimana. Oke.
Kita lanjut soal nomor 34. Setiap hari Ibu Tari membuat milidi banyaknya ada 10 toples milidinya itu. Setiap toplesnya berisi 3 kg milidi. Sebanyak 1/3 bagian diberi bumbu balado pedas, 3/5 bagian diberi bumbu jagung manis, sisanya diberi bumbu rumput laut. Milidi tersebut akan dikemas dengan kemasan plastik. Setiap kemasan beratnya 2/5 kg. Hitunglah banyak kemasan masing-masing milidi. Nah, di sini caranya kita hitung jumlah seluruh milidinya ada berapa beratnya ya. Jumlah milidi. Yang tadi ada 10 toples. Kita kalikan berat per toplesnya adalah 3 kg. Maka jumlah seluruhnya adalah 30 kg. Nah, sampai sini bisa dipahami. Kemudian kita cari milidi dengan bumbu balado pedas. Milidi balado pedas. Ada 1/3 bagian dari milidi seluruhnya, kalikan 30 kg. 30 bagi 3 10. 1 kali 10 menjadi 10 kg untuk balado pedasnya. Kemudian untuk milidi jagung manis ada 3/5 bagian. 3/5 kita kalikan 30 kg. 30 bagi 5 6. 3 kali 6 18 kg. Nah, sisanya adalah rumput laut. Maka milidi rumput laut itu sisanya seluruhnya ada 30, kita kurangi dengan balado pedas 10, kita kurangi dengan jagung manis 18. 30 kurangi 10 20, kurangi 18 2 kg. Nah, sampai sini ada yang susah, ada yang kesusahan. Nah, bisa dipahami ya. Masing-masing milidi setiap rasanya beratnya ada 10, 18 dan 2 kg. Nah, dari masing-masing rasa ini kita masukkan atau kemas dalam kemasan plastik. Maka masing-masing milidi banyak kemasannya. Kemasan milidi balado pedas. Kemasan balado pedas. Beratnya balado pedas ada 10 kg. 10 kg kita bagi dengan setiap kemasan beratnya 2/5 dibagi 2/5 kg. Kilogram dan kilogram bisa kita coret. 10 bagi jadi kali 2/5 dibalik 5/2. 10 dibagi 25, 5 kali 5 25 plastik. Yang berikutnya adalah kemasan jagung manis ada 18 kg, kita bagi beratnya 2/5 kg. Kilogram dengan kilogram kita coret. 18 bagi jadi kali 2/5 kita balik 5/2. 18 dibagi 2 yaitu 9. 9 kali 5 45 plastik. Yang terakhir kemasan milidi rumput laut ada 2 kg, kita bagi 2/5 kg. Kilogram dengan kilogram kita saya hilangkan. 2 kali bagi jadi kali 2/5 dibalik 5/2. 2 dengan 2 kita coret, masing-masing 1 kali 5 plastik. Nah, itu ya jawabannya adik ya, agak panjang, jadi kalian harus sering
mengerjakan soal seperti ini agar besok bisa mengerjakan ujian sekolahnya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 35. Nomor 35, bangun KLMN berbentuk persegi panjang dengan koordinat titik-titiknya K min 3, min 2, L 2, min 2, N min 3,1 pada bidang koordinat kartesius. Gambarlah titik-titik tersebut dalam koordinat kartesius, lalu tentukan koordinat titik M-nya. Jadi kita menggambar koordinat kartesiusnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Oke adik-adik, ini ya koordinat kartesiusnya, ada sumbu Y dengan garis tegaknya, sumbu X dengan garis mendatarnya. Untuk garis atau sumbu X nya ini Pak Tra buat jaraknya masing-masing adalah 1 cm. Nah untuk sumbu Y nya kalian juga bisa membuat jaraknya masing-masing 1 cm agar terlihat rapi dan sama jaraknya. Oke, kita letakkan ke 3 titik yang diketahuinya. K titiknya min 3, min 2. Min 3 ini X nya, berarti di sini X nya, dan Y nya min 2 ada di bawah. Kita satukan titik-titik ke bawah, min 2 ini ke arah kiri. Nah akan bertemu titik K ada di sini ya. Kemudian L itu X nya 2, Y nya min 2, maka kita beri titik ke bawah, bertemu titik L ada di sini. N itu min 3, Y nya 1 ada di atas, maka titiknya ke atas, yang Y ke arah kiri. Nah ini N. Agar terbentuk suatu bangun persegi panjang, titik M itu harus lurus pada titik L dan titik N. Jika kita pertemukan, ada di sini ya lurusnya, kita satukan. Nah ada di sini gambar untuk titik M nya. Titik M berada di titik X nya adalah 2, Y nya ditunjukkan dengan angka 1, maka tentukan koordinat titik M adalah 2,1. Nah itu ya adik-adik ya caranya. Ada banyak contoh yang lain, bukan hanya berbentuk persegi panjang, ada bentuknya persegi atau trapesium, ada segitiga, belah ketupat, layang-layang. Nah kalian cari contoh-contoh soal yang menyerupai nomor 35 ini. Nah demikian adik-adik pembahasan kita tentang ujian prediksi ujian sekolah matematika kelas 6. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi ujian sekolah besok. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.